Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, pemirsa Mama TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian duha rutin yang merupakan kajian kerjasama dari Umat TV dengan DPW Wahda Islamiyah DKI Jakarta, Wahda Inspirasi Zakat WIZ. Pada pagi ini, pada siang ini ya, kita insya Allah akan melakukan kajian dengan tema panduan ibadah puasa dengan tema Ustadz kita, Ustadz Fakir Rizal Idris SMA, merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia, dan beliau juga merupakan kandidat doktor dari Institut Al-Quran. Nah, insya Allah ke depan kita akan laksanakan kajian selama 60 menit dengan sunnah nasihat. Dari jam 11 kita akan mulai kajian bersama Pak Rizal dan sampai akhirnya sampai jam 45 dan dengan sesi tanya jawab. Di hadapan kita alhamdulillah sudah hadir Ustadz Pak Rizal. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, jadi mungkin sudah kita langsung dimulai saja Ustadz. Silakan Ustadz. Di hadapan kita sudah hadir Ustadz Rizal. Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Ya, jadi mungkin sudah kita dimulai saja Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Pemirsa, sahabat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan berada pada waktu-waktu yang penuh berkah, pada hari-hari yang penuh keberkahan juga, kemudian pada bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas dengan tema tentunya panduan ibadah puasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diajarkan oleh ulama kita rahimahullah. Pada pertemuan pertama kita sudah menyinggung tentang dan membahas tentang definisi puasa, keutamaan ibadah puasa, keutamaan Ramadan. Kemudian pertemuan kedua kita sudah membahas rukun sah puasa, dan sebelumnya juga kita sudah sebutkan tentang syarat yang menyebabkan seorang wajib berpuasa, melaksanakan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan yang insya Allah bahas pada hari ini, subtema kita adalah tentang mufattiratus shaumi, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan, sekali lagi kita ingatkan bahwa rukun ibadah puasa yang membuat puasa itu sah secara sederhana adalah dia berniat, kemudian yang kedua adalah dia imsak, ya, orang yang berpuasa melakukan imsak, menahan diri dari makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Maka ketika berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa, sebenarnya ketika rukun tadi tidak dilaksanakan,
yaitu imsak terutama, maka sebenarnya sudah termasuk atau masuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Maka di dalam Al-Quran, sahabat yang mulia, pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran setidaknya ada 3 ya. Dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 184, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat yang ayat itu bahwa uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada bulan Ramadan pada malamnya untuk bercampur dengan istri-istri kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutannya ayat itu adalah fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian lanjutannya lagi setelah itu adalah fakulu washrabu. Jadi ada 3 hal yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini. 3 hal yang membatalkan ibadah puasa itu. Namun tentu kita mengetahui hal yang membatalkan puasa bukan untuk membatalkannya, tapi supaya menjaga puasa tidak batal. Yang pertama, dalam ayat tersebut jelas disebutkan makan dan minum. Makan dan minum hal yang lumrah diketahui bentuknya ya, dan kondisinya. Dan yang ketiga, makan pertama, kemudian minum. Yang ketiga di situ adalah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dilarang pada siang hari bulan Ramadan untuk bercampur ya antara suami dan istri tentunya. Ini 3 hal yang sederhana dan umumnya wallahu alam sebagaimana ditakrir ditegaskan ulama kita, jarang sekali ada orang yang tidak tahu 3 hal ini membatalkan puasa. Oleh karenanya ketika pernah seorang pejabat negara melakukan kunjungan ke luar negeri, waktu itu karena dia merasa dia safar, dan ini kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, termasuk rukhsah, keringanan seorang untuk kemudian berbuka, maka pejabat negara ini mengatakan bahwa dia kemudian tidak berpuasa dan memesan makanan ya, di suatu tempat restoran. Pemilik atau kemudian pelayan di restoran itu bertanya, bukankah Anda Muslim? Ya, dia mengatakan benar. Kalau gitu kenapa pesan makanan ya, pada waktu itu bulan Ramadan. Ini juga membuktikan bahwa orang di luar Islam juga tahu bahwa makan minum ini hal yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian pejabat negara ini mengatakan bahwa ya, karena dia mengambil rukhsah. Mungkin hal rinci, detail yang ke dalamnya mungkin sebagian orang di luar Islam tidak tahu ya, tapi makan minum mereka tahu. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain makan dan minum, kemudian ulama kita mengkiaskan ya, hal yang semisal makan dan minum. Dia wujudnya tidak makan dan minum yang biasa kita ketahui, akan tapi dia semisal makan dan minum. Misalnya adalah menyuntikkan darah ya kepada orang yang berpuasa, atau melakukan infus ya, suntikan infus yang mengandung nutrisi ya, karena wallahu alam ini bisa nanti kita tanyakan kepada ahli kesehatan, tapi ada infus ya, cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu ada yang mengandung nutrisi, ada yang tidak ya. Maka yang dimaksud di sini kata ulama kita adalah yang mengandung nutrisi sebagai pengganti makanan ya. Makanya kita juga dapat saksikan sebagian orang kalau yang nasallallahu alafiyah, kalau sakit dia nggak perlu makan, nggak perlu minum, disuntikkan cairan tersebut atau infus ke dalam tubuhnya sehingga bisa menggantikan makanan. Ini yang bisa membatalkan puasa selain 3 yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang disebutkan oleh ulama kita juga mengkiaskan dengan hal yang 3 tadi. Misalnya ini pendapat jumhur ya, pendapat jumhur ulama bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja ya, ini apakah karena
ciuman, sentuhan, ya, suami istri pada bulan Ramadan, dia tidak melakukan hubungan, kan, tapi hanya bercumbutan sampai syahwatnya memuncak, dan jika keluar mani ini dengan sengaja dengan cara yang seperti ini, maka jumhur ulama mengatakan dia batal puasanya berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan, minumnya, dan nafsu syahwatnya, kata Nabi SAW. Maka ketika seorang tidak meninggalkan nafsu syahwatnya, kalau tadi yang pertama syahwat makan dan minum, yang ini syahwat nikah, dia tidak tinggalkan, walaupun tidak terjadi hubungan langsung, maka ini dianggap jumhur ulama mengatakan ini adalah membatalkan puasa. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ada di dalam hadis Nabi SAW, dan ini dikuatkan oleh ulama kita, hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad dan yang selain beliau. Nabi kita pernah bersabda, aftara al-hajim wal mahjum. Orang yang bekam, ya, melakukan interaksi bekam, dia mengeluarkan darahnya, kemudian orang yang membekamnya juga batal, ya. Memang pada hari ini ada sedikit perbedaan dengan masa Nabi kita Muhammad SAW. Pada hari ini mungkin orang yang melakukan bekam itu, atau yang membekamnya tidak langsung, ya, mohon maaf, pada masa Nabi kita Muhammad SAW, orang yang melakukan bekam itu biasanya dia menyedot darah itu keluar dengan melakukan mulutnya misalnya. Ini bisa tentu berbahaya, ya, bagi kondisi orang tersebut, bisa masuk dalam tubuhnya dan sebagainya. Hari ini mungkin alat-alatnya tidak sudah lebih baik, ya, tidak langsung dilakukan dengan fisik, ya, orang yang melakukan hijamah. Ala kulli hal, ini dijadikan dalil, hadis ini bagaimana kita sebutkan tadi, ya, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang selainnya, tentang batalnya orang yang melakukan hijamah atau bekam, ya, mengeluarkan darahnya dari tubuhnya. Dan ini juga dipilih oleh beberapa ulama kontemporer, ya, tentang batalnya orang yang melakukan hijamah atau berbekam. Berangkat dari hijamah atau bekam, yaitu mengeluarkan darah kotor dari tubuh, ada juga hari ini dikenal dengan donor darah, ya, donor darah. Seorang mengeluarkan darah dari tubuhnya. Ini donor darah yang umum, sel darah merah, karena ada juga nanti donor sel atau darah yang selain darah merah, ya. Tapi yang umumnya donor darah ini yang dimaksud. Maka pemirsa yang bahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini maka bisa membatalkan puasa juga, ya, seorang melakukan donor darah. Kemudian seandainya dia ingin melakukannya, maka dia geser sebaiknya pada waktu malam, ya. Dan kami dapat informasi juga dari lembaga donor darah, ya, seperti Palang Merah Indonesia. Mereka juga memahami kondisi fikih ini, sehingga donor darah mereka pindahkan waktunya pada bulan Ramadan. Demikian yang kita dapat informasinya. Di sebagian tempat pindahkan waktu malam. Ini juga hal yang unik dan baik, ya, untuk khuruj minal khilaf, ya. Kita menghindari dari perbedaan pendapat ini. Ketika melakukan donor darah pada malam hari, dia sudah selamat dan tidak perlu lagi bertanya batal atau tidak, karena dilakukan pada malam hari. Dan mungkin secara psikologi juga ini sangat baik, ya, karena setelah donor darah dia bisa langsung masuk nutrisi yang lain ke dalam tubuhnya. Demikian hal lain yang membatalkan puasa di luar yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ya, 184.
sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu 187, mohon maaf. Kemudian yang disebutkan dalam hadis tidak disebutkan juga dalam Al-Qur'an, yaitu menurut ulama kita diantaranya adalah muntah, ya. Muntah dengan sengaja. Maksudnya adalah mengeluarkan makanan atau air yang ada di dalam lambung. Muntah maksudnya di sini melalui mulut. Dia keluarkan makanan atau cairan air yang ada dalam lambungnya dengan dari mulut, maka ini kalau dilakukan dengan sengaja maka dia juga dapat membatalkan puasa. Ya. Wallahu alam, mungkin sebahagian merasa atau melihat ini ya siapa sih yang mau muntah sengaja dalam bulan Ramadan, tapi intinya dibahas ya oleh ulama kita. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu alqai falaisa alaihi qada'un wa man istaqa falyaqdi. Barang siapa muntah kalau tidak sengaja, alhamdulillah, kalau tidak sengaja dia nggak perlu qada, nggak perlu artinya puasanya tidak batal, dia lanjutkan. Kalau muntah tidak sengaja. Akan tapi siapa yang istaqa, dia sengaja yang mengeluarkan isi perutnya tadi, maka dia mengqadha ya, puasanya. Dan caranya kita sudah sebutkan, seandainya seorang batal puasanya pada siang hari, dia tetap menjaga kehormatan hari tersebut, menjaga menghargai orang lain yang berpuasa, bukan berarti kemudian dia pergi ke jalan-jalan, dia berada di jalan umum, di tempat umum, kemudian dia makan. Tidak mesti, tidak boleh begitu ya. Tetap menjaga kehormatan bulan Ramadan. Sekali lagi, kalau muntah tidak sengaja tidak batal, akan tapi kalau muntah dengan sengaja ini yang batal. Misalnya kalau yang sengaja itu seorang memijit tenggorokannya misalnya, kemudian perutnya dia tekan-tekan, atau menyengaja mencium aroma ya, yang bisa menyebabkan dia muntah, ya. Atau memandang hal yang bisa menyebabkan dia muntah. Ya, seorang dosen kami, hafizahullah ta'ala, pernah mengatakan, ya orang beda-beda tentunya, beliau muntah ketika itu melihat proses eksekusi orang yang melakukan pembunuhan ya, di negeri-negeri yang menerapkan syariat Islam. Tentu ketika sudah ada keputusan hakim ya, sudah itu kisos namanya, kalau dia membunuh dia juga dibunuh jika keluarga yang dibunuh tidak memaafkannya. Maka beliau mengatakan, saya melihat eksekusi itu saya muntah ya, lihat darah yang tumpah atau proses itu muntah. Maka ini mengajarkan pada kita bahwa orang yang berpuasa tidak dengan sengaja melihat pemandangan yang membuat dia muntah, karena ini dapat membatalkan puasa orang tersebut. Demikian secara sederhana hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian ada tambahan juga satu lagi disebutkan ulama kita, yaitu khusus bagi kaum wanita, keluar darah haid atau nifas. Jadi seorang wanita, seorang perempuan ketika dia dalam kondisi berpuasa, kemudian pada siang harinya atau pagi harinya atau menjelang sore, kemudian datang waktu haidnya, maka ketika darah haidnya keluar dia batal, ya, batal. Demikian juga nifas, ya, darah yang keluar dari hamba Allah, kaum wanita yang Allah ciptakan, ketika mereka melahirkan ada darah nifas disebut, maka ini batal secara otomatis puasanya. Ini khusus bagi kaum wanita, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya. Nabi bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Rasulullah pernah bersabda, bukankah ketika seorang sedang haid, ya, ini syahidnya di sini, sedang haid dia tidak sholat juga tidak berpuasa. Ini orang wanita yang haid dia tidak berpuasa. Ketika haid keluar dia langsung batal puasanya.
Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama membuat persyaratan ya. Membuat persyaratan bahwa hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi bisa membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama al-ilmu ya, artinya dia tidak jahil terhadap ilmu permasalahan tersebut ya. Ini pilihan ulama kita, tentu ada perbedaan persepsi, akan tetapi secara umum 3 syarat ini yang harus ada ketika kita memvonis bahwa puasanya batal. Yang pertama, dia mengetahui, bukan jahil, bukan jahil. Berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, surah Al-Baqarah ayat 286, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya. Innasina au akhtana, kalau kami lupa atau kami tersalah. Dalam hadis qudsi sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa kaum muslimin ini dalam surah Al-Baqarah 286 dengan firman-Nya, sungguh aku telah ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tidak tahu ya, maka tentu tidak batal ya. Namun sebagaimana kita sebutkan dalam awal tadi, bahwa ada hal orang kafir, orang di luar Islam juga tahu makan, minum. Ini hal yang sangat lumrah ya diketahui. Bahkan orang di luar Islam juga mengetahuinya. Kedua, sebaiknya belajar, makanya kita alhamdulillah ada majelis panduan beribadah puasa, karena ketika banyak hal yang tidak diketahui tentang hal-hal yang membatalkan puasa, itu juga dari satu sisi, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwa menunjukkan ada kelalaian orang tersebut, sehingga dia nggak tahu hal-hal yang padahal sangat sederhana dalam agama ini, apalagi pada masa yang sekarang ini, di mana seorang semua bisa mengakses ya, ceramah-ceramah, ta'lim yang disampaikan oleh para ulama, para asatidzah ya, para kiai ya, semua orang di luar Islam pun bisa akses ya, melalui media sosial, melalui media digital ini semua bisa akses, sehingga sulit kita memahami kalau ada yang di luar sana tidak mengetahuinya ya. Kemudian yang kedua, hal tersebut tidak membatalkan yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dia makan misalnya tidak batal kalau dia lupa ya. Lupa ya. Nah, jadi benar-benar lupa, bukan lupa yang dibuat-buat ya. Ini jelas sabda Nabi kita Muhammad SAW, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa padahal di dalam kondisi berpuasa, fa'akala aw syarib falyutimma saumahu, kemudian dia lupa ya, dia makan dan minum karena lupa, kata Nabi kita Muhammad SAW, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena kalau dalam kondisi lupa ini Nabi mengatakan ya Allah yang sudah memberi kesempatan, memberi makan dia ya. Maka sangat tegas dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa kalau terlupa maka dia tidak batal puasanya. Dan mungkinkah lupa? Ya mungkin saja, terutama Allahu a'lam dalam awal-awal puasa. Ya. Awal-awal puasa, contoh sederhana misalnya, ya ini kejadian mahasiswa ya di di kos-kosannya ya, hari pertama, hari kedua berpuasa, ketika dia menyiapkan sesuatu gitu, dia lupa dia berpuasa misalnya, udah kebiasaan gitu bahwa susu misalnya, sisa susu kental manis itu yang ketika dia tuangkan ada bersisa,
Ya, karena di luar puasa sudah terbiasa seperti itu, dicolek ya sedikit, ya seperti itu. Maka ketika lupa, maka hal yang seperti ini dimaafkan dan dia harus lanjutkan puasanya. Demikian juga misalnya seorang ayah yang biasa bercanda dengan anaknya, dia berinteraksi seharian dengan anaknya dan biasanya itu terjadi pada awal-awal puasa, dia melihat anaknya lagi makan dan anaknya nawarin ya biasa karena di luar bulan Ramadan seperti itu anaknya kalau makan biasa nawarkan ke ayahnya, ke abinya, maka biasanya ya kalau terjadi dan tentu kita memberi contoh dengan sesuatu yang pernah terjadi, ya lupa si anak juga memberikan, si ayah juga dengan sigap menyambut pemberian anaknya, langsung membuka mulutnya, yang seperti ini namanya benar-benar lupa dan umumnya terjadi pada hari pertama atau kedua puasa. Maka ini tidak membatalkan puasa orang tersebut jika lupa. Alhamdulillah, ini sekali lagi tidak ada di dalam agama ini hal yang di luar kemampuan manusia. Ketika ditetapkan syariat itu sesuai dengan kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga syaratnya dia batal jika dipaksa, khiyar. Tapi kalau dia tidak dipaksa, seorang dipaksa melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan dia tidak punya pilihan, artinya apakah dalam nanti kita sebutkan contohnya, maka kalau yang dipaksa maka mukrah ini dia tidak membatalkan puasa kata ulama kita, ya, sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Contoh sederhananya ya sebagaimana disebutkan ulama kita, tidak mengapa seorang misalnya seorang wanita dipaksa oleh suaminya misalnya pada siang hari bulan Ramadan, maka yang batal suaminya. Ya. Maka berdasarkan konsep ini syarat bahwa terpaksa, maka istrinya yang dipaksa tidak batal puasanya. Tentunya dia tidak, sang istri tidak makan dan minum, ya, dipaksa dalam hal yang kita sebutkan tadi. Tentu bukan berarti ini melegalkan seorang suami memaksa istrinya, akan tetapi ketika kita menyebutkan ini dicontohkan oleh ulama kita, mereka para ulama kita berpikir jauh, ya, bu'dun nazar, ya, seandainya terjadi yang seperti itu, ya. Wallahu alam, apakah benar-benar bisa terjadi, karena biasanya orang yang sedang berpuasa ya tentu secara fisiknya dia sudah lemah, ya. Oleh karenanya ketika kaum pemuda yang belum mampu untuk menikah, kata Nabi SAW, falyatazawwaj, menikah, karena memang kata Hajar rahimahullah taala dapat merem, ya, mengontrol hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Pemirsa sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian secara ringkas dan sederhana yang bisa kita sebutkan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah akan ada tema lain yang kita bisa bahas, terutama tentang puasa-puasa sunnah, karena pekan ke depan, pekan terakhir pertemuan kita insya Allah pada bulan Ramadan, tentu bisa juga kita bahas puasa yang bisa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu kita buka sesi pertanyaan sebagaimana disebutkan oleh host tadi, ya, atau moderator tadi. Sambil kita menunggu pertanyaan, dalam fikih juga dibahas seandainya hubungan suami istri terjadi, dan ini pernah terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang mendatangi istrinya pada siang hari bulan Ramadan, maka tentu ada kafaratnya, ya. Kalau makan dan minum, kafaratnya dia mengqadha'nya, menggantinya di
luar bulan Ramadan, karena dia nggak boleh menggantinya untuk esok hari. Esok hari masih dalam bulan Ramadan misalnya, dia harus lakukan puasa pada hari tersebut, gantinya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Khusus untuk hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan ini ada dendanya, ada kafarat yang harus dia lakukan untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Secara urutan ya, disebutkan bahwa yang pertama membebaskan budak, tentu secara legal tidak ada lagi perbudakan pada masa kita, walaupun ada definisi-definisi baru terhadap perbudakan. Ya, pekerja yang tidak dibayar gajinya ini juga menurut banyak peneliti ya, ada disertasi bahkan menunjukkan ini sebenarnya perbudakan juga, ya, neo perbudakan. Maka budak dalam konteks ratusan tahun yang lalu tidak ada, maka berpindah pada denda yang atau kafarat yang selanjutnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jika dia tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu secara finansial atau tidak mampu, nggak ada budaknya, nggak ada budak lagi. Jika puasa tidak mampu, ya karena dalam hadis tersebut orang tersebut mengatakan, ya ini saya jatuh pada kesalahan ini wahai Rasulullah karena saya nggak mampu menahan diri. Maka berarti dia nggak sanggup berpuasa 1 hari 2 hari saja, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya. Pindah ke yang ketiga, maka dia memberi makan 60 orang miskin, ya. Setiap orang miskin tersebut ya diberi setengah sak makanan pokok, ya. Ya, atau beras pada masa kita atau di tempat kita seukuran 1,5 kilogram lebih. Adalah kemudahan. Ya. Ketika ada denda pun, dendanya diurut secara bertahap dari yang paling sulit sampai yang paling mudah, dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan kisah tersebut ya, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dalam kitab sahih mereka. Jika timbul pertanyaan, memberi makan juga tidak mampu, apalagi masa pandemi, jangankan memberi makan orang lain. Sebagaimana dalam hadis ini, orang tersebut mengatakan, ya yang paling miskin di negeri atau di kota ini, atau di daerah tempat tinggal tersebut, ya tidak ada yang lebih miskin dari saya, Rasulullah, kata orang tersebut. Maka Rasulullah pun membantu, ya bukan orang itu yang mengeluarkan denda dalam bentuk makanan pokok tadi, Rasulullah yang berikan kepada dia, kemudian dibayarkan bukan ke orang lain, pada keluarga, pada keluarga orang tersebut. Jadi kita berusaha melakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dijelaskan ulama kita, dan tidak ada yang berat. Yang penting ada kemauan, keinginan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis tersebut jelas sekali Nabi SAW kemudian memberikan solusi dengan ternyata makanan tersebut diberikan kepada keluarga orang yang melakukan kesalahan tersebut, bukan kepada orang lain. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian, insyaallah. Nah.
Ya, jazakumullah khairan Ustaz Fakizal atas pemaparannya yang Masya Allah luar biasa. Jadi kita sudah paham bagaimana apa saja pembatal-pembatal puasa yang apa namanya yang akan membatalkan puasa kita pada bulan Ramadan ini. Sambil menunggu pertanyaan, Ustaz, kita mungkin berbincang-bincang sedikit, nggak apa Ustaz ya? Iya, silakan. Siap, Masya Allah. Ya, ini ada Ana mau bertanya aja, Ustaz. Jadi pada suatu kasus ini terjadi pada teman-teman kita yang perempuan, Ustaz. Misalnya ketika dia sudah berpuasa dari subuh, dari waktu imsak sampai sekitar jam setengah 6, mungkin 5 menit lagi akan berbuka puasa gitu, Ustaz. Kemudian pada jam setengah 6 itu sudah masuk masa haidnya, masuk masa haidnya. Kemudian tentunya itu pasti akan membatalkan puasanya, Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah pahala puasanya yang dari awal terbit fajar itu hingga dia kondisi batal puasa itu, apakah tetap terhitung atau gimana, Ustaz, maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan yang ditanyakan barusan bahwa seorang remaja putri misalnya yang datang haidnya menjelang berbuka ya, menjelang berbuka. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi ya, ketika itu terjadi pada siang hari sebelum matahari terbenam, maka ini adalah termasuk membatalkan puasa ya, membatalkan puasa. Kemudian terkait dengan pahalanya ya, kalau tadi pertanyaan pahala ya, saya jawab yang pertama dulu tentang batal atau tidaknya. Maka tentu dipahami dari teks hadis tadi ya, puasanya batal, makanya kita sebutkan ketika keluar otomatis batal. Terkait dengan puasanya, pahalanya tentu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melakukan upaya ya, karena haid itu datang bulan itu di luar kekuasaan seseorang ya, dalam hal ini kaum remaja putri. Maka insya Allah terkait dengan pahalanya, tentu ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melakukan aktivitas ibadah puasa tersebut ya. Pahalanya walaupun tidak sempurna tetap ada, walaupun tadi kita sebutkan puasanya batal. Dan ya, diantara nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala Syakur, artinya ada hal yang sedikit tapi di sisi Allah dilipat gandakan. Allah hitung begitu banyak. Ya, ini nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur ya. Nasallallahu ay yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Demikian jawaban. Masya Allah. Syukran, Ustaz, buat jawabannya. Oke, apa namanya? Ini Ana mau tanya lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz ya? Silakan. Pertanyaan dalam kasus kedua, Ustaz, misalnya ketika ada seseorang yang pada malamnya dia apa namanya? Dia mungkin keluar mani gitu, Ustaz. Ini apa namanya? Ada yang Ana sempat dengar juga katanya ada perbedaan antara apa namanya, cairan mani itu dengan cairan sperma gitu, Ustaz. Itu apakah dan kemudian disebutkan bahwa
cairan mani itu tidak membatalkan puasa, Ustaz. Ketika itu keluar gitu. Dan dan di sini ada beberapa teman-teman juga kadang ragu gitu ketika menghadapi situasi begini, apakah dia diwajibkan untuk mandi atau boleh untuk untuk tetap langsung sahur karena mungkin situasinya dia sudah terlambat, sudah bangun sudah jam berapa gitu kan, kemudian dia nggak sempat mandi gitu, Ustaz. Apakah hitungan puasanya tetap dihitung sebagai orang yang berpuasa atau wajib dulu dia mandi sebelum bersahur, Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua ini terkait dengan hal yang membatalkan puasa atau keluarnya cairan sperma atau mani pada malam hari. Maka kalau dia keluar pada malam hari, maka puasanya tidak ada hubungan dengan atau ya dengan sederhana kita katakan ya tidak batal karena malam hari bukan waktu berpuasa. Pada pertemuan pertama kita sudah sebutkan bahwa puasa itu ada durasinya, waktu imsaknya itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan pada malam hari itu kasusnya berbeda. Jadi tidak ada kalau keluarnya pada malam hari maka tidak mengapa. Kemudian terkait dengan perkataan tadi beda mani dengan sperma, wallahu alam mungkin maksudnya beda madhi ya. Kalau mani dengan sperma itu ya secara ini sama, walaupun nanti ahli kesehatan yang membedakannya. Artinya cairannya mani, kemudian ada sel-sel di dalamnya yang disebut sperma itu. Kalau yang dimaksud adalah madhi, ya cairan yang keluar karena misalnya seorang ya dengan berkhayal, misalnya kata ulama kita itu keluar cairan syahwat dan itu bukan mani, maka itu seandainya pun terjadi pada siang cairan yang madhi itu, maka itu tidak membatalkan puasa karena sekali lagi yang disebut adalah yang membatalkan itu adalah jika cairan itu adalah mani atau sperma. Kemudian terkait dengan mandi ya, kalau keluarnya pada malam hari, insya Allah udah nggak ada masalah lagi. Bahwa karena durasi puasa itu terbit fajar dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Ya. Jadi durasinya. Jadi kalau keluar pada waktu malam berarti ya nggak ada hubungan sama sekali. Ya. Nah, kemudian kalau ya kita bahasakan secara sederhana, misalnya suami istri pada malam hari, apakah dia harus mandi dulu baru kemudian dia sahur? Maka kalau waktu sahurnya masih panjang, dia prediksi dia bisa mandi dulu, sebaiknya dia mandi. Tapi jika memang sudah sangat dekat waktunya, mungkin 5 menit ya, kecuali ada orang yang mandinya 1 menit, mandi yang sempurna, karena saya pernah baca seperti itu, ada orang mandi 1-2 menit selesai. Dan berarti kalau mandi 1-2 menit, 3 menit, sedangkan waktu menjelang sahur masih ada 15 menit, saya rasa dia bisa mandi dulu. Seandainya sekarang dia nggak mandi, maka dia terburu-buru dengan waktu harus sahur sebelum menjelang azan subuh, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa dia dalam keadaan junub dia makan sahur, karena nanti mandi ini terkait dengan dia akan melakukan sholat subuh. Ya. Jadi dia harus mandi juga setelah dia sahur karena dia harus melakukan sholat subuh ya, tidak boleh orang sholat subuh dalam keadaan junub. Dari pembahasan ini kita pindah pada seandainya ya seorang bermimpi ya, mimpi basah pada siang hari, maka ini tidak membatalkan puasa karena itu di luar kemampuan dia, mimpi ya, mimpi dia nggak bisa mengontrol mimpinya. Seorang seandainya ya mimpi pada siang hari, maka keluar ya cairan tersebut, ya ini tidak membatalkan puasa karena yang kita sebutkan tadi
ada kata-kata syaratnya sengaja, ya, mengeluarkan. Kalau keluar sendiri, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian contoh yang lain juga disebutkan ulama kita, misalnya orang yang keluar karena memang sakit. Ya. Allahu alam, saya juga belum begitu paham bagaimana ada orang yang sakit seperti itu, karena sakit pada tubuhnya, cairan itu keluar, maka ini juga tidak membatalkan ibadah puasa yang sedang dia laksanakan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk terus bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, karena yang paling afdol tentu adalah menyempurnakannya dengan segenap kemampuan kita, karena yang pada hari ini kita bahas atau kita sampaikan terkait seandainya ada hal-hal dari faktor eksternal tadi yang bisa membatalkan puasa. Demikian jawabannya. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz buat jawabannya. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita karena waktu yang berbatas, jadi tibalah waktunya kita di penghujung waktu dalam kajian duha ini, mengingat waktu zuhur juga sudah sudah masuk. Kami ucapkan jazakumullah khair ahsanal jaza pada Ustadz. Wa yakum barakallah. Dan atas waktunya dan ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk kita yang melaksanakan ibadah di bulan puasa ini, hingga kita bisa memahami apa saja yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini di tengah pandemi yang kita hadapi sekarang merupakan bulan Ramadan yang terbaik yang ini, insyaallah. Demikian mungkin pertemuan kita pada hari ini. Yang dilaksanakan oleh Wadah Islamiyah DKI Jakarta bekerja sama dengan Umat TV dan Wadah Inspirasi Zakat. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.